bersamaku tersiksa. Ini kenyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toha Mahsun, mahasiswa kelas manajemen E Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dasar-dasar penelitian. Yang pertama, arti penelitian. Definisi penelitian berasal dari kata research. Search adalah mencari dan re adalah kembali, yang berarti mencari kembali kenyataan atau fakta. Dari definisi lain, penelitian adalah proses menarik kesimpulan atau cara pemecahan masalah berdasarkan data dengan menggunakan langkah-langkah perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, pengajuan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Dari definisi lain juga, penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip, baik kegiatan untuk penemuan, pengujian, atau pengembangan dari suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa data yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan atau metode ilmiah. Penelitian dari Cooper and Emory tahun 1995 mengemukakan bahwa suatu penelitian sistematik bertujuan menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Kemudian dari sekarang tahun 1992 mengemukakan bahwa usaha yang sistematik dan terorganisir untuk meneliti masalah yang spesifik yang memerlukan jawaban. Kemudian dari Widodo J. Budiharjo tahun 1993 mengemukakan bahwa suatu proses pendekatan atau approach dengan pembuktian ilmiah untuk mendapatkan informasi baru atau memperdalam ilmu. Pada intinya, riset adalah upaya mendapatkan pengetahuan berbasis masalah, dilakukan secara sistematik dan terorganisir, serta mengikuti metode ilmiah. Nah, untuk metode ilmiah adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Metode ilmiah itu adalah pendekatan logis, objektif, dan sistematik dalam menyelidiki fenomena atau menyelesaikan suatu masalah. Untuk logis, itu artinya pelaksanaannya harus rasional, yaitu dapat diterima akal sehat, berlandaskan teori-teori dan konsep-konsep yang sudah ada. Kemudian objektif, yang artinya tidak memihak, disampaikan secara eksplisit, sehingga apabila diulang oleh orang lain atau dirinya sendiri pada waktu berbeda, prosedur dan metodenya akan sama. Kemudian sistematik, yang artinya runtun mulai dari awal sampai akhir, sesuai dengan prosedur dan metode yang telah ditetapkan dan dipilih. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian bertujuan untuk menemukan fakta, prinsip, produk yang baru dari suatu pengetahuan atau eksploratif. Kemudian menguji kebenaran atas fakta, prinsip, produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada atau verifikatif. Kemudian mengembangkan fakta, prinsip, produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada atau development. Selanjutnya, tujuan penelitian dari arti lain yaitu merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Dari sekarang tahun 1992. Penelitian merupakan refleksi dari proaktif manusia untuk meningkatkan pengetahuannya, dorongan manusia untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah. Kemudian daur hidup penelitian. Dari tiga hal di atas, yakni eksploratif, verifikatif, dan development. Penelitian merupakan suatu proses yang tidak pernah berhenti. Contohnya sepeda manual, itu eksploratif, yaitu sepeda motor.
Astrea 800 verifikatif, Astrea Prima development eksploratif, Astrea Impresa development eksploratif, Astrea Star development eksploratif. Kemudian macam-macam penelitian. Menurut tujuan, 1. Penelitian eksploratif, verifikatif, dan development. Menurut proses, penelitian dokumenter, penelitian eksperimen. Selanjutnya menurut taraf kesimpulan, macam-macam penelitian. Yang pertama penelitian deskriptif, yang kedua penelitian analitis. Pengertian penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu objek. Penelitian analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat. Kemudian menurut tempat, ada penelitian laboratorium, penelitian perpustakaan, dan penelitian lapangan. Kemudian menurut pemakaian, ada penelitian murni dan terapan. Kemudian menurut metode pendekatan, ada penelitian kuantitatif. Yang pertama, kebutuhan dasar peneliti bersifat teknis. Kemampuan keilmuan, peneliti mempunyai kemampuan di bidang ilmu tertentu. Kemudian masalah, peneliti mempunyai permasalahan yang akan dilakukan untuk penelitian. Kemudian sumber daya pendukung, peneliti mempunyai cukup sumber daya pendukung, yaitu biaya, tenaga, waktu, dan sarana atau fasilitas. Kemudian metode penelitian, peneliti mampu memilih atau menggunakan metodologi penelitian yang tepat. Yang pertama, jenis dan sumber data, sampling, metode dan alat pengumpulan data, dan metode analisis data. Selanjutnya, sifat penelitian atau ciri khas. Yang pertama, penelitian harus berkisar di masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian harus mendukung unsur orisinalitas. Penelitian harus didasarkan pada pandangan ingin tahu. Penelitian harus berdasarkan pada asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum. Penelitian untuk menemukan generalisasi. Studi tentang sebab akibat, menggunakan pengukuran yang akurat, menggunakan teknik yang secara sadar diketahui. Selanjutnya, etika penelitian atau non-teknis. Selain didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah atau metode ilmiah, pelaksanaan penelitian harus mengikuti etika penelitian. Etika penelitian berkaitan dengan norma-norma. Ada norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Norma sopan dan santun, peneliti memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Norma hukum, bila terjadi pelanggaran, maka peneliti akan dikenakan sanksi. Norma moral, peneliti mempunyai itikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Kemudian contoh pelanggaran etika penelitian. Yang pertama, pengumbahan data atau informasi yang disebut manipulasi data. Yang kedua, penyalahgunaan data informasi. Yang ketiga, pengakuan dan penggunaan data informasi tanpa izin. Yang keempat, publikasi hasil penelitian tanpa mendapatkan izin. Yang kelima, tidak merahasiakan sumber data yang semestinya untuk dirahasiakan. Yang keenam, tidak menghormati responden. Yang ketujuh, menjiplak hasil penelitian orang lain atau plagiat. Yang kedelapan, tidak menyusun laporan hasil penelitian. Selanjutnya, kriteria seorang peneliti. Yang pertama, kompeten, menguasai dan mampu melakukan penelitian bidang ilmu sesuai dengan bidang penelitian. Yang kedua, objektif, tidak mencampur adukan pendapat sendiri dengan kenyataan. Yang ketiga, jujur, tidak memaksakan unsur subjektivitas ke dalam fakta. Yang keempat, faktual, bekerja berdasarkan sebuah fakta. Yang terakhir, terbuka,
bersedia menerima masukan dari orang lain, bersedia diuji kebenaran hasil penelitiannya oleh orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi dasar-dasar penelitian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.